Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul 40 hari bayiku diincar kuntilanak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Indah merogoh ponsel yang ada di dalam tas dan mengutak-atiknya sebentar. Lalu dengan wajah serius dia menunjukkan sebuah foto pada aku. Foto seorang pria yang sedang merangkul seorang wanita yang sedang hamil besar. Seketika mataku melotot melihat pria dalam foto itu adalah Mas Indra, suamiku. Rasa sakit, marah, dan kecewa mendadak memenuhi relung hatiku. Namun aku tidak ingin berburuk sangka dahulu. Bisa saja wanita itu saudara atau mungkin teman kerjanya yang memang sedang membutuhkan pertolongan. Indah menggeser layar ponsel dan memperlihatkan foto lainnya. Kali ini dadaku benar-benar bergemuruh, menahan amarah. Sepertinya pikiranku semula itu salah. Kalau memang wanita itu hanya teman yang membutuhkan bantuan Mas Indra, sepertinya nggak harus saling mengusap pipi. Wanita itu menatap Mas Indra dengan serius. Dari sorot matanya, aku bisa melihat cinta untuk suamiku. Apa maksudnya ini, Indah? Aku mengembalikan ponsel pada Indah. Ini belum seberapa, Riz. Kali ini Indah meletakkan ponsel lalu meraih sesuatu dari dalam tas. Tak lama sebuah amplop coklat Indah serahkan padaku. Rasanya tangan ini gemetar saat menerima amplop coklat tersebut. Seolah-olah ada sesuatu hal yang besar yang akan terungkap melalui sesuatu dalam amplop coklat ini. Jantungku pun berdetak semakin tidak beraturan saat isi dalam amplop perlahan aku keluarkan. Beberapa lembar foto membuatku penasaran. Aku menatap Indah yang mengisyaratkan agar aku segera membuka lembar demi lembar foto itu. Mataku kian terbelalak saat aku mengamati foto-foto tersebut. Foto Mas Indra dengan beberapa wanita hamil yang berbeda. Tangan dan tubuhku mendadak lemas. Lembar demi lembar foto itu pun terjatuh. Kamu nggak apa-apa, Riz? Indah bangkit dari kursinya lalu memegangi bahuku. Apa maksud semua ini, Indah? Siapa wanita-wanita itu? Kamu tenang dulu, Rizna. Indah mengelus bahuku lalu meraih gelas minum dan menyuruhku untuk meminumnya. Kalau kamu belum tenang, aku belum bisa menjelaskannya padamu. Aku segera menyesap air dalam gelas sampai habis, menarik nafas lalu menghembuskannya perlahan. Sekarang aku sudah tenang. Tolong jelaskan padaku arti dari semua ini. Oke, aku akan jelaskan. Indah menarik kursi dan mendekatkannya padaku. Kini Indah duduk di sebelahku sembari memegang foto yang sempat terjatuh. Wanita ini bernama Anita, usianya 22 tahun. Terakhir terlihat saat memeriksakan kandungannya yang menginjak 9 bulan di puskesmas. Indah menjelaskan salah satu foto tersebut. Lalu ini, Indah membuka foto lainnya. Ini adalah Maria, usianya 27 tahun, sama seperti Anita. Terakhir terlihat saat memeriksakan kandungan yang menginjak 9 bulan di puskesmas. Jadi apakah mereka ini terakhir terlihat saat memeriksakan kandungan yang mendekati kelahiran? Tepat sekali, semua wanita ini menghilang setelah memeriksakan kandungan yang sudah berusia 9 bulan. Aku kembali meraih foto tersebut dan mengamati satu persatu wanitanya. Siapa tahu aku mengenal salah satunya. Dan tanganku berhenti pada salah satu foto yang terlihat sedikit usang. Foto tersebut mirip dengan sosok Nur, sosok hantu yang selama ini menggangguku. Kenapa, Rizna? Apa kamu mengenal wanita itu? Indah menatapku serius. Aku gak yakin, tapi jika dilihat-lihat, wajah wanita ini sama seperti sosok hantu yang selama ini menggangguku. Hantu? Jangan bercanda, Rizna. Di dunia ini mana ada hantu? Itu semua omong kosong. Beneran, Indah, di dunia ini gak ada yang gak mungkin kan?
Kalau memang benar hantu itu mirip dengan wanita ini, sekarang aku tanya, apa kau tahu nama dari wanita yang ada di dalam foto ini? Nur, jawabku. Aku tidak tahu Nur siapa, tapi aku melihat dalam mimpi wanita itu bernama Nur. Indah menyandarkan tubuhnya lalu menyeruput air es dalam gelasnya. Benar, wanita itu bernama Nur, Nurmala. Sampai sekarang tidak ada yang tahu dia di mana. Tunggu. Indah yang sedang memasukkan foto-foto itu ke dalam amplop seketika memandangku. Bagaimana kamu bisa mengambil foto-foto itu? Lalu apa hubungannya denganmu? Ini adalah tugasku. Foto-foto itu aku dapatkan dari tangkapan layar CCTV yang dekat dengan puskesmas. Sampai saat ini, kami pihak kepolisian masih belum bisa mendapatkan titik terang. Polisi? Bukannya kamu bilang kamu kerja di salon? Maaf Risna, tugasku mengungkapkan sebuah kasus. Jadi aku nggak bisa sembarangan memberitahukan apa pekerjaanku pada sembarang orang, termasuk aku. Indah hanya tersenyum sambil menggeleng. Tidak berapa lama Indah berpamitan untuk kembali ke kantornya. Ingat Risna, rahasia ini jangan sampai bocor. Awasi terus suamimu. Sesampainya di rumah aku bersikap seperti biasa. Mas Indra yang baru saja datang duduk di ruang tamu lalu menanyakan hasil periksa kandunganku. Hasilnya bagus kok mas, bayi dalam perutku ini sehat. Aku mengelus perut yang sudah benar-benar buncit. Mas Indra tersenyum lalu mengelus perutku sambil tersenyum. Sesekali Mas Indra mencium lembut bayi dalam perutku. Cepat lahir ya sayang, ayah gak sabar pengen gendong kamu. Mas Indra nampak sangat menyayangi bayi dalam kandunganku. Rasanya sangat tidak mungkin Mas Indra yang membuat wanita-wanita hamil itu menghilang. Kamu melamun sayang, tegur Mas Indra. Ah enggak. Aku tersenyum untuk menghilangkan kegugupan yang rasanya sudah menyelimuti diri. Setelah Mas Indra terlelap, aku mengendap turun dari ranjang dengan perlahan. Jangan sampai Mas Indra terbangun. Dengan amat sangat perlahan, aku membuka laci dan mengeluarkan sebuah pulpen pemberian Indah. Tekan tombol ini, maka pulpen ini akan otomatis merekam semua pembicaraan yang terjadi di sekitarnya. Indah mengelurkan pulpen berwarna hitam itu padaku. Sejenak aku memperhatikan pulpen ajaib yang ada di tanganku. Pulpen ini ada alat perekamnya. Ya, keren. Pasti harganya sangat mahal. Aku merasa takjub dengan pulpen tersebut. Rasanya seperti mimpi saat aku memegang alat yang biasanya dipakai detektif-detektif dalam televisi. Itu pemberian teman saat aku berulang tahun. Aku mengangguk mengerti, lalu memasukkan pulpen itu ke dalam tas dan kembali berbincang dengan Indah. Jantungku berdebar tidak karuan saat meraih pulpen dan menyelipkannya ke dalam tas kerja Mas Indra yang tergeletak dan menyandar di nakas. Kamu ngapain sayang? Mas Indra bangkit dari tidur sembari mengucek mata. Aku meletakkan tas kerja Mas Indra sembarangan, lalu menyenggolnya dengan kaki agar menyandar kembali ke nakas. Ah, enggak apa-apa mas. Terus kenapa duduk di situ? Sini tidur. Mas Indra menepuk kasur di sebelahnya. Aku mau ke kamar mandi dulu mas, kebelet. Aku bergegas keluar dari kamar lalu masuk ke kamar mandi. Meskipun setelah masuk kamar mandi aku tidak melakukan apapun, tapi setidaknya Mas Indra tidak menyadari kegugupanku. Aku kembali ke kamar dan Mas Indra terlihat sudah lelap. Perlahan aku membaringkan diri, lalu mencoba untuk tidur. Sarapan sudah siap, sepiring nasi goreng dan teh hangat untuk Mas Indra sudah tertata rapi di meja makan. Kamu mau kemana mas? Tanyaku saat Mas Indra memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper. Mas Indra menoleh ke arahku sembari tersenyum. Hari ini aku harus berangkat keluar kota sayang. Keluar kota? Ngapain mas? Aku mendekat dan membantu Mas Indra melipat beberapa kaos. Biasa, tugas dari kantor. Sepertinya akhir-akhir ini Mas Indra sering keluar kota ya. Mendadak tangan Mas Indra yang mulanya sigap menatap pakaian terhenti. Dia menatapku sejenak lalu tersenyum. Semua akan demi kamu dan anak kita sayang. Aku hanya bisa mengelum senyum. Aku ingat pulpen pemberian Indah aku selipkan di tas kerja Mas Indra. Tapi jika keluar kota, biasanya Mas Indra tidak membawa tasnya itu. Jadi aku harus segera memindahkan pulpen itu. Tapi kemana? Kamu melamun lagi sayang. Mas Indra mengusap kepalaku lembut.
Aku hanya sedang membayangkan apa yang akan aku lakukan kalau besok aku sendirian di rumah. Jangan khawatir, ajak saja ibumu ke sini. Selesai memasukkan semua pakaian, aku dan Mas Indra keluar dari kamar, lalu menikmati sarapan. Selama aku pergi, jaga dirimu baik-baik ya sayang. Aku gak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu dan calon anak kita. Mas Indra menyendokkan nasi goreng ke mulutnya. Iya mas, aku bisa jaga diri kok. Mas Indra kembali menikmati sarapan. Setelah itu aku membawa piring-piring kotor ke wastafel. Mas Indra sudah mulai mengeluarkan koper dari kamar dan tanpa diduga, ternyata Mas Indra membawa serta tas kerjanya. Syukurlah, itu artinya aku tidak perlu bersusah payah memindahkan pulpen ajaib tersebut. Aku segera menyelesaikan cucian piring, lalu beranjak keluar rumah. Mas Indra sedang sibuk memasukkan koper ke dalam mobil. Selepas itu, Mas Indra mendekat ke arahku. Dia mencium pipi kanan dan kiri serta keningku. Jaga dirimu baik-baik ya sayang. Aku mengangguk lalu mencium punggung tangan suamiku. Dia mengelus kembali kepalaku dan masuk ke mobil. Tidak lama mobil Mas Indra mulai melaju meninggalkan halaman rumah dan menghilang di pertigaan jalan. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Jantungku rasanya berdebar lebih kencang dari biasanya. Dalam lubuk hati yang paling dalam, aku berharap apa yang aku dan Indah pikirkan itu salah. Meskipun bukti-bukti menunjuk Mas Indra sebagai pelakunya. Setelah kepergian Mas Indra, aku membersihkan rumah lalu duduk-duduk sebentar di teras. Dari teras aku bisa melihat lalu lalang kendaraan. Tidak lama, sebuah gerobak sayur berhenti di depan gerbang rumah. Aku segera bangkit dan meraih dompet di kamar. Sepertinya aku sudah lama gak masak. Hari ini aku ingin makan yang segar-segar. Dalam sekejap saja gerobak sayur dan penjualnya sudah dikerumuni pembeli. Rata-rata mereka adalah asisten rumah tangga yang bekerja di komplek ini. Bu Risna, lama gak kelihatan. Sapa salah seorang ibu yang aku kenal bernama Bu Singgi. Iya bu, jarang masak soalnya. Aku tersenyum sambil memilih sayuran segar. Udah besar saja perutnya. Udah berapa bulan sih? Tanyanya lagi. Baru 8 bu. Ya jalan 9 bulan. Wah bentar lagi dong. Cewek atau cowok nih? Aku mengelus perut. Cewek atau cowok sama saja bu, yang penting sehat dan lengkap. Amin. Bu Singgi mengaminkan doaku, lalu kembali sibuk memilih sayuran. Selepas kepergian Mas Indra, aku mulai mencoba untuk membuka gudang yang selama ini terkunci. Meskipun dengan susah payah, akhirnya pintu gudang berhasil aku buka. Seketika mata ini membulat melihat apa yang ada di gudang. Awalnya, gudang memang berisi barang-barang yang tidak atau belum sempat terpakai. Namun, sekarang barang-barang itu hilang. Gudang kosong melompong dan hanya menyisakan satu meja di tengah ruangan. Meja dengan taplak berwarna merah. Aku berjalan mendekat dan melihat sebuah nampan berisi bunga 7 rupa di belakang meja. Seketika aku menutup mulut dengan kedua tangan. Jadi, benar Mas Indra melakukan pesugihan. Lalu wanita-wanita hamil itu, apakah mereka adalah korban? Mendadak aku mendengar suara deru mobil yang masuk ke halaman rumah. Dengan tergesa aku keluar dari gudang dan menguncinya kembali. Sejenak aku merapikan diri lalu beranjak ke depan pintu dan bersiap membukanya. Belum sampai Mas Indra mengetuk pintu, aku terlebih dahulu membukanya. Pria berkumis tipis itu terkejut sampai berjingkat. Risna, kamu ngagetin aja. Maaf mas, saat dengar suara mobil aku yakin itu kamu. Aku udah gak sabar pengen ketemu kamu. Aku berusaha menutupi kegugupanku. Mas Indra tersenyum lalu merentangkan kedua tangannya. Aku menyambut rentangan tangan Mas Indra dengan pelukan. Biar bagaimanapun Mas Indra adalah suamiku dan aku masih sangat mencintainya. Bagaimana keadaanmu sayang? Tanyanya sembari masuk ke dalam rumah. Baik mas, kamu sendiri gimana? Seperti yang kamu lihat, aku sangat baik. Senyum Mas Indra terlihat sangat berseri. Oh ya, ini untukmu. Mas Indra menyerahkan sebuah amplop coklat dengan ukuran tebal. Aku membuka amplop itu dan terbelalak. Tanganku ikut gemetar ketika melihat isinya. Lembaran-lembaran uang kertas merah yang sepertinya sulit dihitung dengan jari kini berada dalam genggamanku. Dari mana uang sebanyak ini mas? Aku menutup kembali amplop tersebut. Mas Indra yang sedang melepas dasi terdiam sejenak, lalu tersenyum sembari menoleh ke arahku. Tentu saja dari hasil kerja aku sayang.
Itu bonus dari bos yang puas dengan hasil kerjaku. Aku menatap mata Mas Indra, mencoba mencari jawaban dari sana. Namun Mas Indra segera berpaling dan masuk ke kamar. Tolong siapkan air hangat sayang, aku gerah dan lelah, perintahnya dari dalam kamar. Aku meletakkan amplop coklat berisi uang itu ke meja, lalu beranjak ke dapur untuk memasak air. Kalau diingat-ingat, sosok Nur selalu mengganggu saat nampan berisi bunga 7 rupa itu aku buang. Apa mungkin nampan sesaji itu merupakan penangkal agar Nur tidak bisa mengganggu? Apa air panasnya sudah siap sayang? Tiba-tiba saja Mas Indra sudah ada di belakangku. Ini hampir mendidih. Aku mencoba tersenyum dan kembali menghadap kompor. Entah kenapa sejak menemukan nampan sesaji dalam gudang, aku merasa sedikit gugup dan takut jika berdekatan dengan Mas Indra. Tiba-tiba saja tangan Mas Indra menelusup dan memeluk pinggangku. Telapak tangannya mengusap perut buncit, sedang pipi kirinya menempel dengan pipi kananku. Kamu kenapa sayang? Sepertinya kamu terlihat gugup dan tidak tenang. Apa ada yang sedang mengganggu pikiranmu? Enggak mas, aku hanya merasa lelah. Aku mengusap punggung tangan suamiku. Mas Indra membalik tubuhku hingga kini kami saling berhadapan. Tangannya meraih tanganku, lalu meletakkannya di pundaknya. Setelah itu Mas Indra mengelus lembut pipiku. Kalau kamu ada masalah, bicara saja, jangan dipendam sendiri. Tangan Mas Indra beralih ke perut. Ingat, ada anak kita di dalam sini. Mas Indra kembali memandangku, membuatku harus memaksakan senyum. Sedetik kemudian Mas Indra menarik tubuhku dan memelukku erat. Tolong jangan berpikiran yang aneh-aneh, sehingga membuat anak kita kenapa-napa, pintanya dengan suara lembut. Aku mengeratkan pelukanku. Iya mas. Untuk sesaat kami saling berpelukan. Dari helaan nafas Mas Indra, aku yakin dia sedang memikirkan sesuatu. Kami segera melepaskan pelukan saat air dalam teko mendidih dan menimbulkan suara berisik. Jadi mau kemana kita malam ini? Tanyaku sambil merias wajah. Mas Indra yang sedang memakai kemeja memandangku. Terserah, kamu mau makan di mana? Aku meletakkan bedak lalu menatap Mas Indra melalui cermin. Aku bosan makan bakso dan masakan rumahan. Terus, gimana kalau steak? Aku diam sejenak. Enggak, bisa, ya, bisa aja mas. Mas Indra tersenyum sembari menggeleng. Kamu yakin mau makan pizza? Kamu kan gak doyan sayang. Tapi aku pengen. Ya sudah, terserah kamu saja, yang penting dimakan. Mas Indra meraih kunci mobil di atas nakas lalu keluar kamar. Tidak sengaja aku melihat tas kerja Mas Indra yang beberapa hari lalu sengaja aku letakkan pulpen ajaib di dalamnya. Terbesit keinginan untuk mencari pulpen itu dahulu, tapi aku takut ketahuan. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar dan pergi bersama Mas Indra menikmati malam di luar rumah. Untuk pulpen tersebut sepertinya bisa aku ambil kapan-kapan saat memungkinkan. Mas Indra sudah menunggu di dalam mobil. Jadi aku segera keluar dan mengunci rumah, lalu masuk ke dalam mobil. Sudah siap? Tanyanya saat aku selesai memakai sabuk pengaman. Siap mas. Ada yang lupa enggak? Tanyanya lagi sembari menghidupkan mesin mobil. Dahiku mengernyit. Sepertinya enggak mas. Oke, kalau gitu kita jalan ya. Aku mengangguk dan Mas Indra langsung melajukan mobil membelah jalanan yang mulai ramai oleh muda-mudi bermalam mingguan. Saat mobil melaju meninggalkan rumah, sekilas aku melihat seseorang perempuan bergaun putih berdiri di dekat rumah. Kepalanya menunduk membuat rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Sosok itu menghadap ke rumahku. Siapakah sosok itu? Apakah itu Nur? Risna. Sebuah tepukan di pundak membuatku terperajat. Iya mas, jawabku tergagap. Astaga, dari tadi kamu melamun, padahal aku lagi ngajak ngomong kamu loh sayang. Maaf mas, itu pemandangan di jalan indah banget. Kamu gak apa-apa kan sayang? Mas Indra menyentuh dahiku. Aku gak apa-apa mas. Yakin? Atau mau mampir rumah sakit dulu untuk periksa? Gak usah mas, aku gak apa-apa. Jadi lanjut cari pizza. Mendengar kata pizza, tiba-tiba saja perutku mual. Mas Indra segera menepikan mobil dan berhenti. Begitu mobil berhenti, aku segera turun dan memuntahkan isi perutku di dalam saluran pembuangan air di dekat mobil. Kamu gak apa-apa Riz? Mas Indra memijat tengkuk dan bahuku.
Enggak mas, aku nggak apa-apa, cuma mual aja. Kita pulang aja ya, makan di rumah. Nanti biar aku yang order makanan. Mau tidak mau aku mengangguk dan kembali masuk ke mobil dengan bantuan Mas Indra. Setelah tidak ada obrolan lagi di antara kami selama perjalanan pulang, Mas Indra sangat fokus dengan jalanan. Sedangkan aku fokus pada perempuan bergaun putih yang sepertinya sama dengan perempuan yang berdiri di dekat rumah. Sesampainya di rumah, Mas Indra memapahku ke kamar. Sesaat kemudian, Mas Indra memesan makanan, menyuapiku, dan memijat kedua kakiku. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja, biar aku yang ambilkan. Senyum Mas Indra terlihat sangat manis. Iya mas, tapi sekarang aku ngantuk. Berkali-kali sudah mulutku menguap. Kalau begitu, tidurlah. Mas Indra bangkit lalu membaringkanku di ranjang. Setelah itu dia memakaikan selimut sampai sebatas dada. Makasih mas. Suamiku itu tersenyum, mencium keningku lalu beranjak keluar kamar. Oh ya, aku mau keluar sebentar, ucapnya sesaat sebelum keluar rumah. Dan aku membawa kunci cadangan. Iya mas. Dia lalu keluar dari kamar dan menutup pintunya rapat. Semakin kesini aku justru semakin bimbang dengan sikap Mas Indra. Mendadak ponsel yang aku letakkan di atas nakas bergetar. Terlihat nama Indah di sana. Segera saja aku mengangkat panggilan telepon tersebut. Halo Risna, sapa suara dari seberang sana. Iya halo, ada apa Indah? Bagaimana? Apa kamu sudah dapatkan bukti? Belum dah. Kayaknya nggak mungkin kalau suamiku yang melakukan semua itu. Risna, kamu lihat sendiri kan foto-foto yang kemarin aku tunjukkan. Di dalam foto itu ada suami kamu, Riz. Iya, tapi... Sekarang begini saja. Kamu sudah meletakkan pulpen pemberianku itu dalam tas Indra kan? Iya, sudah dah. Kalau Indra sudah pulang, segera ambil pulpen itu. Dari situ kita bisa tahu yang sebenarnya terjadi. Tapi aku takut ketahuan dah. Ya kamu sembunyi-sembunyi dong Riz, jangan sampai ketahuan. Mungkin kamu bisa mengambil pulpen itu saat Indra tertidur. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu rumah yang terbuka. Udah dulu ya dah, Mas Indra datang. Buru-buru aku menutup sambungan telepon dan berpura-pura untuk tidur. Jam di dinding kamar sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mas Indra sudah terlelap di sampingku. Perlahan aku bangkit lalu turun dari ranjang. Tujuanku satu, mengambil pulpen ajaib itu di dalam tas Mas Indra. Namun kemana tas yang biasanya di dekat nakas? Aku mencoba mencari tas itu perlahan. Dengan berjalan mengendap, aku menuju meja rias. Biasanya Mas Indra meletakkan tas itu di sana. Namun lagi-lagi tidak ada tas Mas Indra di sana. Sekarang aku harus mencari kemana lagi tas itu. Apa mungkin Mas Indra meletakkannya di dalam lemari? Sebaiknya aku lihat dulu. Dari meja rias aku beranjak ke lemari pakaian. Dengan sangat perlahan aku membuka pintu lemari. Seketika terlihat tumpukan pakaian yang tersusun rapi di sana. Mataku menatap ke arah bawah lemari, kosong. Dengan kecewa aku menutup kembali pintu lemari, lalu kembali ke ranjang. Pelan-pelan aku kembali berbaring dan bersiap memejamkan mata. Saat mata ini terpejam, entah mengapa aku seolah melihat sosok Nur yang berdiri mematung di depan pintu gudang. Sosok itu terus menatap pintu gudang, lalu tiba-tiba menoleh ke arahku sehingga aku terperajat. Seketika itu aku membuka mata dengan nafas ngos-ngosan. Sesaat kemudian aku bangkit, lalu meraih air dalam gelas yang tersedia di atas nakas. Tanpa pikir panjang aku menghabiskan airnya. Kembali aku teringat sekilas mimpi tadi. Kenapa sosok Nur berdiri mematung di depan gudang? Apa yang dia lihat? Tunggu. Apa mungkin sosok Nur ingin mengatakan sesuatu? Mendadak aku ingat tas Mas Indra. Ya, tas Mas Indra pasti tersimpan di gudang itu. Lagi-lagi aku bangkit perlahan, lalu mengendap-endap keluar dari kamar menuju gudang. Sesampainya di gudang ternyata pintunya tidak tertutup rapat. Aku dengan leluasa bisa masuk ke dalam tanpa bersusah payah membukanya. Pelan-pelan aku membuka pintu gudang dan melihat tas kerja Mas Indra tergeletak di atas meja. Senyumku mengembang saat melihat tas itu. Segera saja aku menghampiri tas itu dan mencari pulpen pemberian Indah. Setauku kemarin aku meletakkan pulpen di kantung tas bagian depan. Tapi kenapa sekarang gak ada? Apa mungkin aku lupa? Tanganku beralih ke kantung tas yang lain. Sama saja, aku tidak menemukan pulpen itu.
Pelukku bercucuran dengan irama jantung yang berdetak kencang. "Kamu cari apa, sayang?" Suara Mas Indra sukses membuatku terpaku. Perlahan aku melepaskan tas kerja itu, lalu berbalik menghadap Mas Indra. Kamu sudah bangun, Mas?" Aku nyengir untuk menghilangkan grogi dan ketakutanku. "Aku haus dan ingin minum, tapi saat membuka mata kamu gak ada." Mas Indra berjalan mendekatiku. "Mas Indra mau minum? Aku akan ambilkan." Aku melangkah keluar gudang. Saat aku melewati Mas Indra, suamiku itu meraih lengan dengan tangan kanannya sehingga mau tidak mau aku berhenti. Kini kami saling bersisihan. "Kamu ngapain di sini? Cari apa?" tanyanya lagi tanpa menoleh ke arahku. "Ah, itu aku hanya sedang mencari." "Apa kamu mencari ini?" Mas Indra menunjukkan pulpen pemberian Indah yang dengan tangan kirinya. Mataku membulat lalu menatap Mas Indra dan pulpen itu bergantian. Apakah mungkin Mas Indra tahu fungsi dari pulpen itu? "Kenapa diam saja, Risna?" Aku... Sekarang aku harus bagaimana? Iya, aku mencari pulpen itu, Mas." Tanganku meraih pulpen tersebut dari tangan Mas Indra, melihatnya sejenak dan mengembalikannya pada Mas Indra. "Kenapa?" "Ini bukan pulpen yang aku cari, Mas. Warnanya saja yang sama, tapi mereknya beda." Mas Indra melepaskan cengkraman di lenganku sehingga aku bisa kembali melangkah keluar. "Mas Indra mau minum kan? Minum apa? Teh atau kopi?" tanyaku mencoba mencairkan suasana. "Bukankah kamu tahu kalau aku gak suka kopi, sayang?" Mas Indra lagi-lagi tersenyum. Namun senyuman Mas Indra itu terlihat aneh. Tidak, bukan aneh, tapi menakutkan. "Baiklah, Mas, aku akan buatkan teh." Aku melangkah keluar gudang. Akan tetapi tiba-tiba saja ada yang memukul tengkuk hingga aku seketika ambruk. Sesaat sebelum pingsan aku melihat Mas Indra memegang balok kayu dan di sebelahnya ada sosok perempuan bergaun merah. Mereka tersenyum ke arahku lalu hanya gelap yang aku lihat. Mataku mengerjap saat merasa ada sebuah sinar hangat yang menerpa wajah. Untuk sesaat aku hanya bisa diam sembari memandangi langit-langit ruangan yang sangat asing buatku. Perlahan aku bangkit, tapi rasa sakit di perut membuatku urung melakukannya. Tanganku pun refleks memegangi perut yang terasa sangat nyeri. Rata. Aku segera memandangi perut yang benar-benar rata. Lalu perlahan menyibakkan kain biru yang sudah menempel di tubuh. Seketika, mata ini terbelalak melihat bekas operasi memanjang di bawah pusar dari sisi kiri ke kanan. "Bayiku, di mana bayiku?" Aku terus meraba perut berharap aku hanya berhalusinasi. Namun ternyata apa yang terjadi ini nyata. Bayiku dikeluarkan paksa dari tubuhku, bahkan sebelum aku merasakan nikmatnya kontraksi persalinan. Aku berjalan tertatih sambil menahan rasa sakit di perut menuju pintu yang ternyata dikunci. Berkali-kali aku mencoba menekan handle pintu, tapi pintu tidak bisa terbuka. Mas Indra, buka pintunya!" teriakku berharap Mas Indra mendengar dan membukakan pintu. "Mas Indra, buka!" teriakku lagi. Aku ingat sesaat sebelum pingsan, Mas Indra memegang balok kayu dan di sebelahnya berdiri seorang wanita bergaun merah. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa dia berada di sisi Mas Indra? "Mas Indra, buka!" Aku mencoba mengetuk pintu lagi. Kali ini aku ketuk dengan lebih keras, namun sama sekali tidak ada sautan. Lelah, aku berbalik dan memindai ruangan tempatku berdiri. Ruangan ini cukup luas dengan nuansa serba putih, mulai dari ranjang, selimut, gorden, sampai meja yang berada di sisi kanan ranjang. Terdapat satu gelas air putih yang masih penuh di atasnya. Aku mencoba berjalan menuju jendela. Dengan tergesa membuka gorden, dan ternyata jendela terpasang teralis besi yang dicat putih. Aku tidak melihat apapun di balik jendela itu. Putus asa, aku memilih kembali ke ranjang dan berbaring. Dadaku rasanya sakit sekali, seolah ada batu besar yang menghimpit sehingga aku sulit bernapas. Aku masih tidak menyangka Mas Indra tega melakukan ini padaku, istrinya sendiri. Pria itu tampak baik dan sangat mencintaiku, bahkan sikapnya seolah-olah begitu sayang dengan calon bayi kami. Nyatanya, Mas Indra tidak lebih seperti monster. Entah kemana Mas Indra yang dulu aku kenal, atau mungkin memang selama ini kebaikan, cinta dan kasih sayang yang dia tunjukkan padaku itu palsu. Aku segera memejamkan mata saat mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahku. Terdengar suara kunci dan handle pintu yang terbuka
membuat jantungku semakin berdebar. Lalu terasa ada yang memegang pergelangan tangan. "Masih hidup rupanya," suara itu bergumam. Aku sedikit membuka mata untuk mengintip siapa yang sedang berada di dekatku. Aku melihat seorang pria bertubuh tambun dengan kulit hitam sedang membelakangiku. Dia bersama satu orang lainnya yang bertubuh sedikit kurus menggelar sebuah kantong besar berwarna oranye. Aku kembali memejamkan mata saat pria tambun itu menoleh ke arahku. Jantungku semakin berdetak tidak karuan. Aku yakin betul kantong berwarna oranye itu adalah kantong yang biasa digunakan polisi untuk mengangkut mayat. Apakah mereka berniat menjadikan aku jenazah? Aku merasakan ada yang menyentuh kaki dan juga bahuku. Saat ini mereka pasti berniat membopong tubuhku untuk dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Aku seketika membuka mataku lebar, membuat dua orang pria itu terkejut. Mereka sampai melemparku sembarangan dan melompat terkejut. Aku gunakan kesempatan itu untuk segera bangkit dan berlari keluar. Dua pria itu mengejar, tapi aku lebih dulu menutup pintu dan menguncinya dari luar. Rasakan. "Hei, keluarkan kami!" teriak mereka bersamaan. Aku hanya tersenyum kecut lalu berjalan di lorong-lorong. Rupanya ruanganku tadi hanyalah salah satu ruangan dari sekian banyak ruangan. Sepertinya aku sedang di rumah sakit. Namun kenapa rumah sakit ini sangat sepi? Sama sekali tidak ada pasien dan dokter yang berlalu lalang. Di depan sana aku melihat pertigaan. Segera setelah sampai di tengah-tengah, aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Sekarang aku harus memilih jalan yang mana. Haruskah aku ke kanan atau justru ke kiri? Tanpa berpikir lagi, aku melangkah ke kanan. Masih dengan terseok-seok karena nyeri di perut semakin terasa menyiksa. Baru beberapa langkah, muncul seorang pria yang keluar dari salah satu ruangan. Ia terkejut saat mata kami saling bersiborok. Segera aku berbalik dan lari berlawanan arah. Pria itu mengejar sambil terus berteriak jika aku harus berhenti. Sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat lelaki itu semakin mendekat ke arahku. "Hei, berhenti!" Aku mengindahkan teriakan itu dan terus berlari. Di pertigaan lorong, aku mengambil arah ke kanan hingga aku menemukan sebuah kamar atau ruangan yang sedikit terbuka pintunya. Dalam ruangan terlihat gelap, tempat yang cocok untuk bersembunyi. Sejenak aku menoleh ke belakang dan pria yang mengejar tadi belum terlihat. Aku segera masuk ke dalam ruangan itu dan menutup pintunya. Awal masuk dalam ruangan tersebut, tidak tercium aroma apapun. Namun saat aku semakin ke tengah ruangan, aroma busuk dan anyir darah tiba-tiba menyeruak membuat perut bergejolak. Tubuhku menabrak sesuatu yang panjang. Saat aku mengulurkan tangan dan menyentuh sesuatu itu, rasa dingin menjalar. Sepertinya ini ranjang. Tanganku terus meraba hingga terasa sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku segera menarik tangan dengan cepat sehingga bagian dari sesuatu itu kini menempel di jari jemari. Dengan takut-takut, aku mendekatkan jariku ke hidung dan seketika aku ingin muntah. Aroma amis dan busuk berdesakan masuk ke hidung. Perutku bergejolak, membuat mulut seketika memuntahkan apa yang ada di dalam perut. Aku segera menjauh dari sesuatu yang aku yakin itu adalah mayat. Hanya saja, mayat siapakah itu? Saat ingin keluar dari ruangan tersebut, terdengar suara langkah kaki di luar sana. "Kemana wanita tadi? Cepat sekali larinya!" Runtuk sebuah suara di luar sana. "Ayo cepat cari. Kalau tidak juga ketemu, Bos Indra pasti marah. Bisa-bisa kita yang jadi mayat," sahut suara lainnya. Lalu kembali terdengar suara langkah kaki dan kali ini suara itu menjauh. Aku segera berlari ke pintu dan berniat membukanya, namun rupanya terkunci. Aku tidak tahu jika pintu akan otomatis terkunci bila ditutup. Sejenak aku melihat sekeliling. Terdapat sebuah jendela kecil di bagian atas sana. Jendela itu tertutup oleh sesuatu hingga menutupi jalannya sinar matahari yang masuk, sehingga ruangan ini nampak gelap. Aku pun segera menuju ke jendela itu dan rupanya tanganku tidak sampai. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku terjebak di sini selamanya? Aku berusaha terus menggapai jendela kecil yang ada di atas sana. Namun saat tanganku berhasil meraih sesuatu seperti kayu itu, aku justru terpeleset dan jatuh. Tanganku berhasil membuat kayu yang menutupi jendela itu lepas dan membuat sinar matahari dari luar sana masuk. Meski remang-remang, aku jadi bisa melihat keadaan di dalam ruangan. Seketika aku menutup mulut agar suara teriakan tidak keluar dengan keras.
Mataku menghangat melihat sesuatu di dalam ruangan itu. Sesosok mayat perempuan dengan mata melotot dan mulut menganga tergeletak begitu saja. Dilihat dari kondisinya, sepertinya mayat itu sudah berusia lebih dari seminggu. Hewan-hewan kecil menggeliat dan menggerogoti si mayat. Beberapa ada yang berjatuhan di lantai. Sejenak aku sempat mual dan ingin pingsan, tapi semua rasa itu aku tahan. Aku tidak boleh lemah. Aku harus keluar dari ruangan ini dan melarikan diri. Segera aku bangkit dan mencari apa saja untuk memanjat jendela di atas sana. Sejenak aku memindai sekitar dan melihat sebuah kursi teronggok di sudut ruangan. Tanpa pikir panjang lagi, aku menarik kursi tersebut dan membuatnya sebagai pijakan. Susah payah aku keluar melalui jendela yang lebarnya sangat pas dengan bahuku. Beruntung selama hamil berat badanku tidak naik secara drastis. Meski harus tergores oleh kusen jendela yang keropos, akhirnya aku bisa keluar. Dengan tergesa aku berlari menjauhi bangunan yang sepertinya bekas rumah sakit itu. Aku harus segera keluar dan memberitahu Indah tentang hal ini. Kaki ini terus berlari membelah rimbunnya rumput, hampir sampai di gerbang bercat hitam. Saat tiba-tiba ada mobil dari kejauhan mulai mendekat dan berhenti di depan gerbang. Aku segera berjongkok menyembunyikan diri di antara rimbunnya rerumputan. Terlihat dua orang pria kekar membukakan pintu gerbang dan mobil hitam pun masuk ke pekarangan. Aku menyibak sedikit rerumputan dan mengintip aktivitas di depan sana. Dua orang pria kekar itu membukakan pintu mobil dan dua orang pun turun dari mobil tersebut. Seorang wanita dan seorang pria, dan pria itu adalah Mas Indra. Dengan santainya pria itu merangkul si wanita yang mengenakan dress hitam. Apakah dia lupa kalau dia masih punya istri? Hampir saja aku tersulut emosi dan hendak melabrak mereka. Namun aku ingat jika pria itulah yang sudah membuatku seperti ini. Pria itu juga yang sudah mencuri bayiku. Dan sekarang dia enak-enakan bersama dengan wanita lain. Tidak akan aku biarkan mereka begitu saja. Aku harus membuat orang-orang itu mendekam di penjara. Dua pria kekar itu berjaga di depan mobil. Aku meraih sebuah kerikil yang berada tepat di samping kakiku, lalu melemparkannya jauh. Kedua pria itu saling pandang lalu bergegas mengikuti arah suara kerikil yang aku lempar. Di saat itulah aku mengendap mendekati mobil dan berusaha membuka pintu. Beruntungnya, pintu tidak terkunci. Aku segera masuk dan membuka sedikit jendelanya agar aku tidak kehabisan udaranya nanti. Lalu mengambil posisi meringkuk di bawah kursi penumpang. Tidak lama kemudian terdengar perbincangan di luar mobil. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas. Hanya saja ada kata bayi dan segera ke sana. Mungkinkah bayi yang mereka bicarakan adalah bayiku? Beberapa saat kemudian pintu mobil terbuka dan sepasang pria dan wanita itu masuk dan duduk di depan. Sedetik kemudian mobil sudah melaju meninggalkan bekas rumah sakit tersebut. Bagaimana dengan bayiku? Apakah dia aman? Tanya Mas Indra. Rupanya dia masih mengakui jika bayiku adalah bayinya. Dia aman, Mas. Baguslah kalau begitu. Setelah ini kita ambil bayi itu dan membawanya ke rumah Mbok Sur. Mbok Sur. Aku ingat dalam mimpiku, Mbok Sur adalah wanita yang membantu Nur melahirkan, sekaligus yang menghabisi nyawanya. Lalu ada peristiwa di mana bayi Nur diberikan pada sosok makhluk setengah ular. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Biar bagaimanapun, bayi itu adalah anakku, darah dagingku, meskipun ayahnya adalah manusia berhati iblis. Hampir setengah jam aku meringkuk. Akhirnya mobil terhenti. Mas Indra dan perempuan itu turun dari mobil dan menghilang. Aku perlahan bangkit lalu mengintip melalui jendela. Sepi, hanya ada hamparan pohon dan semak belukar. Meskipun takut, aku memberanikan diri untuk keluar dari mobil. Suasana benar-benar hening. Tidak ada suara apapun kecuali suara serangga. Aku tidak tahu sekarang aku ada di mana. Yang terlihat hanya pepohonan besar dan semak belukar yang sangat rimbun. Bahkan sinar matahari hanya bisa menerobos masuk melalui sela-sela daun. Sambil menahan sakit di perut yang kadang-kadang datang dan pergi, aku melangkahkan kaki. Dedaunan kering yang terinjak menimbulkan suara gemersak yang khas. Sejenak aku menebar pandang dan melihat Mas Indra dan perempuan asing itu jauh di depan sana. Segera saja aku mengikuti langkah mereka hingga aku terbelalak saat melihat sebuah rumah yang berdiri kokoh di tengah hutan seperti ini. Melihat Mas Indra masuk ke rumah itu, aku bergegas mengendap dan merapatkan diri di dinding luar rumah, tepatnya di bawah sebuah jendela kayu yang besar.
Sejak tadi aku mendengar suara tangis bayi, tidak hanya satu, tapi beberapa suara tangis bayi. Sejenak aku mencari sesuatu untuk berpijak, mengintip ke dalam jendela. Sebuah pot tanpa tanaman tergeletak tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku mengangkat pot itu dan meletakkannya di bawah jendela. Dengan sangat perlahan, aku menaiki pot itu, lalu mengintip melalui celah jendela. Terlihat Mas Indra berdiri di dekat pintu, sementara perempuan itu menggendong seorang bayi yang terus menangis. Di dalam kamar itu, tidak hanya ada satu bayi, tapi tiga, dan salah satunya pasti adalah anakku. Tidak berselang lama, seorang pria bertubuh gemuk ikut masuk ke kamar diikuti dengan perempuan berpakaian seragam pengasuh. Kalian jaga bayi-bayi ini, pastikan mereka tidak kelaparan, jangan sampai sakit, dan jangan sampai ada yang tahu kalau ada bayi di sini. Sebentar lagi, orang yang membeli mereka akan datang. Baik bos, pria gemuk itu menjawab dengan mantap. Aku turun dari pot sesaat setelah melihat Mas Indra dan perempuan itu hendak keluar dari kamar. Aku harus segera bersembunyi. Mereka tidak boleh tahu jika aku ada di sini. Beruntung ada sebuah pohon besar di dekat jendela. Segera saja aku berlari ke balik pohon tersebut. Mas Indra terlihat keluar bersama dengan perempuan itu dan berjalan kembali ke arah mobil. Perempuan yang bersama dengan Mas Indra itu nampak tidak asing. Namun aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Sesaat setelah mereka menjauh, pria bertubuh gemuk itu mulai berjaga. Aku harus masuk ke sana dan menyelamatkan bayi-bayi itu. Tunggu, tadi Mas Indra sempat bilang kalau ada orang yang membeli bayi-bayi tersebut. Itu artinya, astaga. Jadi Mas Indra mendapatkan uang begitu banyak dari menjual bayi-bayi yang tidak berdosa itu. Mendadak pria gemuk itu keluar dan berjalan ke arah pohon tempatku bersembunyi. Aku segera meringkuk dan menyembunyikan diri. Terdengar suara kucuran air yang sangat khas. Sepertinya pria itu sedang membuang hajat kecil. Semoga saja dia tidak menyadari keberadaanku di sini. Aku terus meringkuk sampai pria itu pergi dan kembali masuk ke dalam rumah. Sejenak aku memindai sekitar dan menemukan sebuah kayu patahan pohon yang cukup besar. Jika kayu itu aku pukulkan ke pria itu, sepertinya pria itu akan langsung pingsan. Aku pun meraih kayu itu dan membawanya sebagai alat untuk berjaga-jaga. Pria gemuk sudah berdiri di depan pintu, sementara aku mengendap-endap di belakangnya. Tidak aku sadari ternyata perempuan yang berpakaian pengasuh melihat keberadaanku, lalu berteriak. Panik, aku memukul pria gemuk itu dengan patahan kayu. Pria itu sejenak menoleh ke arahku sembari memegangi tengkuknya yang baru saja aku pukul. Sampai akhirnya dia tumbang dan pingsan di depan pintu. Aku merogoh saku pria gemuk itu untuk mencari sesuatu alat lain yang mungkin dia bawa dan bisa aku jadikan senjata. Benar saja, sebuah pistol tersemat di pinggangnya. Aku pun menemukan sebuah ponsel di saku jaket pria gemuk tersebut. Aku segera meraih pistol itu lalu bangkit dan menodongkan pistol pada si perempuan pengasuh. Di mana bayi-bayi itu? Di situ. Tunjuk perempuan itu pada sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Angkat kedua tanganmu dan berbalik. Tanpa perlawanan perempuan itu berbalik dengan kedua tangan di belakang kepala. Jalan, perintahku lagi. Perempuan itu berjalan di depanku dan membukakan kamar lebih lebar. Perlahan aku masuk ke kamar itu dan memperhatikan satu persatu bayi. Sekarang yang mana bayiku? Mereka semua terlihat sama-sama lucu dan menggemaskan. Tiba-tiba ponsel berdering, terlihat nama Mas Indra di layar. Aku kembali mengacungkan pistol pada perempuan pengasuh dan memerintahkannya untuk menerima panggilan telepon itu. Halo Pak. Mana Doni? Kenapa kamu yang angkat? Doni sedang ke toilet, perutnya sakit. Bohong perempuan itu sambil sesekali melirik ke arahku. Kalau begitu sampaikan pada Doni, suruh dia jaga dengan benar. Salah satu ibu dari bayi itu lari, jangan sampai dia menemukan bayinya. Baik Pak. Panggilan telepon pun terputus. Aku segera mengambil kembali ponsel lalu mengetik nomor ponsel Indah yang sempat aku hafalkan. Beruntung nomor yang aku hubungi itu benar milik Indah. Namun belum sempat aku bicara, tiba-tiba saja ada yang memukul tengkuk.
Pandanganku sejenak berkunang-kunang sebelum akhirnya hanya gelap yang terlihat. Aku terbangun dengan tangan dan kaki terikat di kursi kayu. Seketika aku mengerjap dan membuka mata lebar saat hanya gelap yang aku lihat. Hingga tidak lama kemudian, tiba-tiba saja ruangan yang ada di tubuhku menyala. Aku menyipit karena melihat terang secara tiba-tiba. Namun sedetik kemudian mata ini membulat, melihat apa yang terjadi di ruangan yang ada di depanku itu. Dalam ruangan tersebut ada seorang bayi mungil yang tengah menggeliat di atas meja. Tidak lama kemudian bayi tersebut menangis. Meskipun tidak terdengar tangisannya, tapi semua terlihat dengan jelas dari tempatku terikat. Ruanganku dan ruangan di depan sana hanya dibatasi dinding kaca yang sangat besar. Aku juga bisa melihat apa saja yang sedang terjadi di balik dinding kaca tersebut, walaupun tidak terdengar suaranya. Tidak ada apa-apa lagi dalam ruangan itu selain bayi di atas meja dan sebuah pintu berwarna abu-abu. Beberapa saat kemudian keluar seorang pria dari pintu tersebut sembari membawa nampan berisi bunga dan sebuah pot kecil yang berasap, dan aku yakin itu adalah kemenyan. Pria itu meletakkan nampan di dekat si bayi, lalu duduk bersila di dekat meja. Tiba-tiba saja lampu di ruangan itu berkedip tidak beraturan. Lampu yang menggantung di atas si bayi bergoyang hebat. Getaran yang sangat dahsyat sampai terasa di ruanganku. Sekonyong-konyong sebuah asap muncul dan perlahan membentuk siluet seorang wanita. Tidak lama siluet itu semakin jelas hingga kini aku bisa melihat jelas sosok wanita di depan sana. Wanita cantik dengan tubuh setengah ular, rambutnya panjang tergerai dengan seekor ular di leher. Pria yang membawa nampan tadi menunduk takjim. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku hanya bisa melihat pria tersebut terus mengangguk sebelum akhirnya sosok perempuan setengah ular itu terlihat tertawa. Sedetik kemudian bayi yang tergeletak di meja terangkat dengan sendirinya dan melayang ke depan perempuan setengah ular tersebut. Perempuan setengah ular itu bergegas mengulurkan kedua tangan menyambut si bayi. Begitu si bayi di tangannya, perempuan itu menciumi si bayi, mulai dari pipi kiri, pipi kanan, lalu dahi dan kepala. Setelah itu terlihat kaki si bayi menendang-nendang seolah hendak lepas dari sesuatu. Kaki mungil itu terus bergerak, sampai akhirnya lemas dan tidak lagi bergerak. Perempuan bertubuh setengah ular itu mengusap ujung bibirnya sembari tersenyum. Sementara pria yang membawa nampan tadi masih dalam posisi semula, yaitu menunduk. Asap kembali datang dan perempuan jadi-jadian itu menghilang. Dan secara ajaib, bayi tanpa nyawa yang terletak di meja itu berubah jadi lebih dari 10 emas batangan. Bagaimana? Apa kau sudah lihat semuanya? Sebuah bisikan di telinga membuatku menoleh dan melihat wanita yang tadi bersama Mas Indra berdiri di dekatku. Sungguh aku sama sekali tidak menyadari keberadaan wanita itu, dan dari jarak sedekat ini, aku bisa mengamati wajahnya dengan seksama, hingga akhirnya aku ingat dengan wajah wanita itu. Bu Arum. Wanita itu menoleh lalu tersenyum. Dia berjalan ke depan tubuhku sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Udah ketahuan. Dia menutupi bibirnya dengan tangan kiri lalu terbahak-bahak. Jadi, udah tahu kan siapa aku? Bu Arum mendekatkan wajahnya ke wajahku sambil terus tersenyum. Aku segera membuang muka menghindari tatapannya. Aku sungguh tidak menyangka Bu Arum menjadi bagian dari kejahatan Mas Indra. Wanita yang seharusnya membantu ibu hamil dan melahirkan itu sepertinya telah buta oleh harta dunia, sampai dia tega melakukan kejahatan yang benar-benar keji ini. Wanita itu tersenyum lagi lalu berlalu keluar ruangan meninggalkan aku sendiri dalam kegelapan lagi. Bu Arum adalah bidan yang selama ini melayani ibu hamil periksa dan melahirkan. Aku tidak menyangka jika Bu Arum justru melakukan hal sekeji ini, menjual bayi pada mereka yang melakukan pesugihan dan membutuhkan tumbal seorang bayi. Tidak lama setelah Bu Arum keluar, Mas Indra masuk membawa satu nampan berisi semangkok bubur dan segelas air putih. Dia menyeret sebuah kursi yang tadi tergeletak di ujung ruangan dan meletakkannya di depanku. Mas Indra menggunakan kursi itu untuk duduk dan bersiap menyuapkan 1 sendok bubur ke mulutku. Ayo makan sayang, kamu harus sehat dan kuat. Aku menatapnya sengit.
Di mana anakku? Anak kita yang mana? Mas Indra meletakkan sendok kembali ke mangkok. Memang kita punya anak? Jangan gila kamu, Mas. Mas Indra meletakkan kembali mangkok ke nampan lalu membelai pipi. Aku gak gila, sayang. Aku ini cerdas. Aku bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan uang. Cuy, cerdas. Menjual bayi untuk dikorbankan sebagai tumbal itu keji, bukan cerdas. Mata Mas Indra berkilat menatap wajahku. Lalu dengan kasar dia menangkup pipi ini sehingga mulutku membentuk O. Kau sudah berani melawanku, ah? Teriaknya sambil menghempaskan wajahku. Aku melawan karena kau memang salah, Mas. Sadarlah, apa yang kamu lakukan itu salah. Menjual bayi itu perbuatan dosa, Mas. Dosa besar. Tahu apa kau tentang dosa? Kau bisa bicara seperti itu karena kau tidak pernah merasakan hidup susah. Mas Indra bangkit lalu menendang kursi. Apa kau pernah dihina di depan umum? Dikata miskin, pengangguran, tidak tahu diri? Apa pernah? Gak pernah kan? Aku terus menatap Mas Indra yang kini menyugar rambutnya kasar dan kembali menatapku. Dengan sangat kasar Mas Indra meraih kedua bahuku dan mencengkramnya erat. Tahu apa kau tentang dosa, Risna? Hidupmu selalu senang. Kau punya orang tua yang menyayangimu, punya harta yang cukup, punya pendidikan yang tinggi. Sedangkan aku, Mas Indra menggeleng. Aku tidak pernah merasakan itu semua, Risna. Sejak kecil, aku tinggal di panti asuhan. Hidup serba kekurangan. Bahkan setelah dewasa, aku tidak kunjung bisa mencari nafkah karena aku putus sekolah. Mas Indra mengungkapkan semua gundah di hatinya. Dia bercerita kesusahan hidupnya sampai dia nekat memutuskan bersekutu dengan iblis, wanita bertubuh ular. Tangis Mas Indra pecah. Sejatinya dia tidak ingin anak kami menjadi tumbal, tapi semua terlambat. Janji adalah janji, dan perjanjian dengan iblis adalah perjanjian yang sangat merugi. Jika Mas Indra tidak menyerahkan bayinya, maka iblis perempuan itu akan mengambil nyawa Mas Indra sendiri. Perkataan Mas Indra sungguh membuatku murka. Bagaimana bisa seorang ayah tega menumbalkan anaknya sendiri hanya demi harta? Mas Indra benar-benar gila dan buta oleh harta. Apa bayiku sudah? Mas Indra menggeleng. Dia masih aman bersamaku. Di mana dia, Mas? Aku mohon izinkan aku untuk melihatnya sekali saja. Setelah itu, terserah mau keapakan bayi kita. Aku terus membujuk agar Mas Indra mau melepaskan ikatanku dan membawaku pada bayiku. Mas Indra menatapku lakat. Seolah dia sedang mencari sesuatu di sana, lalu dia bangkit dan keluar dari ruangan. Kemiskinan dan hinaan orang adalah kombinasi kuat yang menjerumuskan manusia untuk berbuat di luar akal sehatnya, termasuk dengan bersekutu dan menyembah iblis, padahal iblis hanya memberikan kesenangan sesaat saja. Karena kesenangan sejati adalah kelak jika bumi sudah tidak ada lagi. Suara tangis bayi mulai terdengar lirih. Lama-kelamaan suara bayi itu semakin dekat. Pintu ruanganku terbuka. Mas Indra tengah menggendong bayiku dan menciuminya. Dia lalu berjalan mendekat dan menunjukkan bayi mungil itu padaku. Air mata ini seketika luluh. Ingin rasanya memeluk dan menciuminya, tapi tangan dan kakiku terikat. Boleh aku menggendongnya, Mas? Aku janji hanya menggendong dan menciumnya saja. Mas Indra kembali menatap mataku lekat, lalu perlahan membuka ikatan di tanganku dengan tangan kanannya. Sementara tangan kirinya dia gunakan untuk menggendong si bayi. Setelah lepas, Mas Indra mengansurkan bayi itu ke tanganku. Aku segera mencium dan memeluk bayiku erat. Sungguh aku tidak ingin kehilangan anakku ini. Namun bagaimana caraku untuk menyelamatkan bayiku? Belum puas aku mencium anakku, Mas Indra merebutnya dan menggendongnya lagi. Mau kau bawa kemana bayiku, Mas? Mas Indra menoleh. Aku akan menukarnya dengan kepingan emas, sayang. Bayiku dalam bahaya, nyawanya terancam. Aku harus segera melepaskan diri dan merebut bayiku. Beruntung Mas Indra lupa mengikat kembali tanganku, sehingga diam-diam aku bisa melepaskan ikatan di kaki. Dengan tertatih aku mengejar Mas Indra, tetapi tiba-tiba ada dua orang pria memegangi tanganku. Berhenti, Mas Indra,
Kembalikan bayiku." "Diam!" Dua orang pria itu mencengkeram erat lengan hingga aku tidak bisa bergerak. "Lepaskan aku." Bukannya melepaskan diriku, kedua pria menyeretku kembali masuk ke ruangan. Tidak, aku tidak boleh lemah dan membiarkan semua ini terjadi. Aku mengayunkan tendangan hingga mengenai bagian utama kedua pria tersebut. Kedua pria itu pun langsung menunduk dan memegangi bagian utamanya yang terasa sakit. Melihat mereka tidak berdaya, aku berlari membuntuti Mas Indra yang berjalan ke arah belakang rumah. Aku tidak lagi berteriak memanggil namanya. Aku hanya fokus mengejar Mas Indra untuk menyelamatkan bayiku. Sekilas aku melihat potongan-potongan kayu tergeletak di tanah dan segera meraihnya dan akan aku gunakan untuk berjaga-jaga. Mas Indra berhenti di bawah sebuah pohon yang amat besar. Di sana sudah menunggu seorang wanita tua yang pernah aku lihat di mimpi dan juga Bu Arum. Mas Indra menghampiri mereka lalu menyerahkan bayi pada Bu Arum. Mbak Sur bergegas duduk bersila di bawah pohon sambil sesekali menabur sesuatu di atas tungku kecil di depannya. Seketika asap dan aroma kemenyan menguar ke penciuman. Aku mengendap-endap mendekati mereka. Mas Indra dan Bu Arum ikut duduk bersila di belakang Mbak Sur. Lalu tidak lama kemudian Mbak Sur membaca mantra-mantra yang aku tidak tahu artinya. Tidak ingin terjadi apa-apa pada bayiku, segera aku angkat potongan kayu yang dari tadi aku genggam dan memukulkannya pada Mas Indra. Pria itu ambruk. Bu Arum yang ada di sebelah Mas Indra menoleh dan membeliak saat melihatku. Tanpa banyak bicara, aku memukul kepala Bu Arum dan seketika wanita itu ikut ambruk. Mbok Sur yang dari tadi fokus membaca mantra terkejut melihat dua orang yang bersamanya terkapar tidak berdaya. Dia lalu memandang bayiku dan hendak meraihnya, namun aku berhasil memukul tangannya lebih dulu sehingga tangan keriputnya itu urung meraih bayiku. Aku menggendong bayiku dengan tangan kiri dan membawa potongan kayu dengan tangan kanan. Aku selalu bersiap untuk memukulkan potongan kayu ke Mbok Sur, tetapi bibir wanita itu lebih dulu berteriak meminta ampun. "Jangan habisi aku akan memberikan apapun yang kamu mau." Dia berusaha membujukku. "Kau minta apa? Harta, jabatan, atau suami kaya? Aku akan membantumu mendapatkannya." "Benarkah?" Aku menurunkan kayu yang tadi sempat terayun ke atas. "Tentu saja Risna, asal kau melepaskan aku dan tidak mencelakaiku." Aku tersenyum sinis. Mendadak pikiran-pikiran jahat berkelebat di kepala. Aku segera menelpon Indah dan memberitahukan posisiku menggunakan ponsel Mas Indra. Namun aku bergegas pergi bersama dengan bayiku sebelum Indah tiba di lokasi. Bersama dengan Mbok Sur, aku pergi meninggalkan semuanya menuju tempat baru yang akan menjadi rumah baruku. Aku mematut diri di depan cermin, menata rambut dan juga pakaian yang aku kenakan, celana jeans, kaos, dan jaket. Sial, peruntukku saat mendapati sebuah kerutan di sudut mata. Tidak hanya di sudut mata, mendadak seluruh wajah dan tubuhku dipenuhi kerutan. Rambutku memutih, benar-benar tidak cantik. Aku segera menjauh dari cermin lalu masuk ke kamar yang selama ini aku biarkan kosong. Kamar yang aku gunakan untuk melakukan ritual. Dalam kamar itu sebuah altar tertata rapi. Di atasnya ada bunga 7 rupa dan kemenyan yang menyala. Aku segera duduk bersila di depan altar dan membaca mantra-mantra. Seketika angin berhembus kencang hingga membuat jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Asap kemenyan menguar ke seluruh ruangan. Sekonyong-konyong siluet wanita muncul di luar jendela, lalu perlahan masuk dan berubah menjadi sesosok wanita cantik. Dialah Nyai Sukma, ratu siluman ular yang dulu bersekutu dengan Mas Indra. Sekarang akulah yang bersekutu dengannya. Berkat dirinya aku bisa hidup sampai sekarang, bahkan sampai bayiku menua dan mati. Aku masih terus hidup. Kecantikan, kekuatan dan hidupku abadi karena Nyai Sukma. Tentu tidak ada yang gratis di dunia ini, termasuk semua yang aku nikmati sekarang. Jiwaku terikat dengan makhluk setengah ular itu. Setiap saat aku bisa saja kehilangan akal saat makhluk itu memakai ragaku untuk kepuasannya sendiri. Pun aku harus mencari tumbal demi kecantikan dan keabadian ini. Tenang, aku bukanlah Indra yang tidak punya hati, yang menumbalkan bayi. Aku hanya menumbalkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka membuat orang lain menderita. Siapa orang-orang itu? Bisa saja itu kamu.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi